على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم al-asar. Yuridu bihi Syam. Yang dimaksudkan dengan tempat hijrahnya Ibrahim adalah Syam. Li'anna Ibrahim lamma kharaja minal Iraq. Karena Ibrahim tatkala beliau keluar dari Irak setelah diusir bapaknya, atau lebih tepatnya setelah beliau dibakar, kemudian beliau selamat, maka beliau dikeluarkan dari Babilonia itu. Madha ila Syam. Beliau pergi ke Syam, yaitu ke Haran. Setelah itu pergi ke Mesir. Selanjutnya kembali ke Haran dan menetap di sana. Wa aqama bih, dan beliau tinggal di situ. Intaha, selesai. Wa rawa Abu Dawud aidan min hadis Abi Darda. Abu Dawud juga meriwayatkan dari hadis Abu Darda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fustatal muslimina yaumal malhamah. Sesungguhnya pusat pemerintahan kaum muslimin pada hari peperangan, fustat ini asalnya adalah pasak kemah yang besar. Tapi maksudnya di sini adalah pusat pemerintahan. Pada hari peperangan, perang yang mana nanti? Di masa Imam Mahdi menghadapi Dajjal dan yang lainnya itu. Bil Ghutah, yaitu di tempat yang namanya Ghutah. Mana Ghutah? Dijelaskan oleh Nabi, ila janibi madinatin yuqalu laha Dimashq. Di sisi sebuah kota yang dipanggil sebagai kota Damaskus. Kalau Damaskus sekarang mana ya? Jordan kah ya? Damaskus itu? Mungkin Jordan. Mana? Syria. Syria. Oh ya, Syria. Tayyib. Karena di peta masa lampau dia ikut Jordan, tapi biasa politik setelah perang dunia pertama dan dua banyak perubahan memang. Tayyib. Min khairi madaini Syam, yang mana Damaskus itu termasuk kota-kota Syam yang terbaik. Nah, pusat pemerintahan muslimin dekat di situ nanti menjelang hari kiamat. Bukan sekarang. Sekarang ini jadi apa? Syiarnya orang-orang ISIS. Jadi pusat pemerintahan mereka. Padahal hadis Nabi tidak bicara tentang Khawarij. Tidak mendukung orang-orang Khawarij. Disebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya apa? Sanadnya sahih. Kemudian qol fahadhihi samaniyatu aqsamin lil hijrah. Ada 8 jenis hijrah. Selesai dari Tarhut Tasrif. Iskal, ada kerumitan. Idza kanatil hijratu min ajli dunya la tuhassilu sawabal akhirah. Apabila hijrah demi mendapatkan dunia itu tidak akan menghasilkan pahala akhirat, fa kaifa najma'u baina hadzal hadis? Maka bagaimana kita menggabungkan hadis ini yang hijrahnya karena dunia, maka berarti hijrahnya adalah untuk dunia. Berarti apa? Tidak mendapatkan pahala akhirat. Wa hadis Islami Abi Thalhah, dengan hadis Islamnya Abu Thalhah radhiyallahu anhu aslama listirati Ummi Sulaim. Karena beliau ini masuk Islam disebabkan karena Ummu Sulaim radhiyallahu anha mensyaratkan zawajaha alal Islam. Ummu Sulaim bersedia dinikahi oleh Abu Thalhah apabila Abu Thalhah masuk Islam. Ini kan seakan-akan berarti masuk Islamnya karena wanita, karena masalah dunia. Bagaimana kita memahami peristiwa yang seperti ini, kasus yang seperti ini? Qala al-Iraqi rahimahullah, fa zahiru hadza anna islamahu kana liyatazawwaja biha. Maka zahir dari peristiwa itu tentang Abu Thalhah adalah bahwasanya Islamnya Abu Thalhah itu demi menikahi wanita tersebut, menikahi ibu dari Anas bin Malik. Fa kaifal jam'u bainahu wa baina hadisil hijratil madhkurah?
Maka bagaimana menggabungkan antara peristiwa tadi dengan hadis hijrah yang disebutkan itu? Ma'akaunil Islam asyrafal a'mal. Padahal Islam adalah amalan yang paling utama. Wal jawabu anhu min wujuh. Jawaban tentang masalah ini diketahui dari beberapa sisi, dari beberapa sudut pandang. Ahaduha, yang pertama, annahu laisa fil hadis annahu aslama liyatazawwajaha. Tidak ada sebenarnya di dalam hadis Anas bin Malik itu bahwasanya Abu Talhah masuk Islam memang semata-mata demi menikahi Ummu Sulaim. Hatta yakuna mu'aridan li hadisil hijrah, sehingga cerita tadi menjadi penentang bagi hadis hijrah. Yaitu tidak ada di dalam cerita tadi sampai seperti itu. Wa inna mamtana'at min tazawwujiha, hanya saja wanita ini tadi Ummu Sulaim tidak mau menikah dengan tazawwujih, menikah dengan Abu Talhah, hatta hadahullahu lil Islam, sehingga Allah memberikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam, raghbatan fil Islam, karena Abu Talhah berminat kepada Islam, la litazawwajaha, bukan karena untuk menikahi Ummu Sulaim. Jadi ini kembali kepada niat. Kita baik sangka pada Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Dan kita baik sangka kepada para sahabat. Tayyib, wala yudhannu dzalika bi Abi Talhah, dan tidak layak niat yang buruk tadi, niat semata-mata untuk menikah itu kita sangkakan kepada Abu Talhah. Para sahabat layak untuk mendapatkan baik sangka. Kita tak rela orang buruk sangka pada diri kita. Bagaimana para sahabat terkena buruk sangka? Ya jangan. Kita baik sangka pada sahabat. Annahu innama aslama liyatazawwaja Umma Sulaim, yaitu tidak layak kita menyangka bahwasanya Abu Talhah masuk Islam hanyalah demi menikahi Ummu Sulaim. Faqad kana min ajallis sahabah, sementara Abu Talhah termasuk sahabat yang paling agung. Al-wajhu tsani, sudut pandang kedua, annahu la yalzamu minar raghbati fi nikahiha. Minat Abu Talhah untuk menikahi Ummu Sulaim ini tidak mewajibkan, annahu la yasihu minhu Islam raghbatan fi. Tidak mewajibkan bahwasanya Islamnya Abu Talhah demi, yaitu karena minat pada Islam tidak benar. Ya, tidak selalu demikian. Jadi namanya sahabat-sahabat mampu untuk mengendalikan jiwanya. Saya memang ingin menikah dengan Ummu Sulaim, tapi saya juga Islamnya lillahi ta'ala. Sahabat-sahabat mampu untuk mengatur jiwanya dengan baik, bukan menjadikan Islamnya itu disebabkan oleh minat mencari wanita. Tayyib. Fama takana da'i ilal Islam ar-raghbata fiddin, maka bila mana seruan untuk masuk ke dalam Islam adalah minat ke dalam agama ini, lam yadurru ma'ahu kaunuhu ya'lamu annahu yahilu lahu bidzalika nikahul muslimat. Oh, panjang juga kalimatnya ya. Maka kalau seperti ini tidak akan membahayakan baginya apabila dirinya tahu bahwasanya jika dia masuk Islam, dia akan halal untuk menikahi para muslimat. Semata-mata saya tahu kalau saya masuk Islam, saya dapat fasiliti banyak. Tapi saya masuk Islam bukan karena itu. Saya masuk Islamnya adalah lillah. Yang penting saya sudah diberi ilmu oleh Ummu Sulaim, saya tidak boleh menikahi wanita muslimah sehingga saya masuk Islam. Jadi itulah maksudnya. Ini jawaban kedua dan ini baik. Walaupun masuk Islamnya Abu Talhah adalah setelah peristiwa pengajaran dari Ummu Sulaim, tetapi kita baik sangka pengetahuan tadi tidak menyebabkan Abu Talhah masuk Islam demi menikah, tapi karena memang lillahi ta'ala. Tayyib. Wala mirasun, maktub kemana ini? Tayyib. Wala mirasun muwarisuhul muslim, ataupun warisan yang mana yang mewariskan kepadanya adalah orang muslim. Intinya saya tahu kalau saya masuk Islam, saya
mampu menikahi para wanita, saya akan mendapatkan warisan-warisan banyak dan sebagainya. Tapi niat saya masuk Islam bukan karena itu. Nah, yang seperti ini juga bagus jawaban kedua. Walastihqaqul ghanimah, demikian pula pengetahuan dia bahwasanya dia berhak mendapatkan ghanimah. Baik, ini sekedar pengetahuan, tapi tidak sampai menjadi niat beliau di dalam masuk Islam. Wa nahwu dzalika idza kana al-ba'isu 'alal Islam ar-raghbata fid din. Dan keutamaan fasiliti seperti tadi ini tidak membahayakan. Yang penting apa itu? Apabila perkara yang menyebabkan membangkitkan dia untuk masuk Islam adalah minat dia ke dalam Islam, bukan minat dia kepada fasiliti tadi. Baik. Wa dzakara Ibnu Battal inta hadis ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Al-Allamah Ibnu Battal tatkala menyebutkan, tatkala mensyarah hadis siapa ini? Abu Musa al-Asy'ari ya. Ada seseorang yang berperang demi mendapatkan ghanimah. Nah, Ibnu Battal menjelaskan, maka nabtida'uhu niyatal a'mali lillahi ta'ala, barang siapa awal peperangannya adalah dia meniatkan amalan karena Allah Ta'ala, lam yadurrahu ba'da dzalika ma arada fi nafsih. Setelah itu tidak akan membahayakan dirinya hasrat-hasrat yang masuk ke dalam jiwanya. Wa khatara bi qalbih, dan terbersit di dalam jantungnya. Min hadisin nafas, yaitu sekedar pembicaraan jiwa. Ini tidak membahayakan. Orang berangkat jihad karena Allah, demi membela agama Allah, menolong kaum muslimin dan sebagainya. Tahu-tahu sampai di sana dia lihat, oh memang ghanimah banyak, maka tiba-tiba ada keinginan mendapatkan ghanimah. Maka seperti ini tidak membahayakan, karena ini bukan niat dia di dalam beribadah. Wa wiswasis syaitan, bisikan-bisikan syaitan, ini tidak akan membahayakan dia. Wala yuziluhu an hukmihi, dan tidak pula menggelincirkan dia dari hukum dia. Hukum, nggak tahu ini kembalinya kemana. Hukum sebagai orang yang berperang di jalan Allah barangkali. Ijabut tila'il ibadi alaih, bahwasanya dia gembira tatkala para hamba Allah melihat dirinya. Kita lillahi ta'ala berperang. Tahu-tahu apa? Orang-orang pada tengok di tepi jalan. Tiba-tiba di hatinya muncul kegembiraan. Nah, seperti ini tidak membahayakan dirinya. Yang penting niat awalnya lillah. Baik. Setiap kita suka mendapatkan pujian yang baik, sebagaimana setiap kita tidak suka dicela. Ini fitrah. Yang penting jangan niat ibadahnya adalah agar dipuji orang. Ba'da mudhihi ila ma nadabahullahu ilaih, setelah dia berjalan menuju kepada amalan yang mana Allah menyeru dia ke situ. Yang penting bukan awal niat, tetapi dia sudah berjalan, sudah berperang, tahu-tahu di tengah jalan dipuji orang. Ini tentunya apa? Insya Allah tidak akan membahayakan niat dia. Wala sururuhu bidzalik, demikian pula kegembiraan dia. Ini tidak akan membahayakan dirinya. Wa innamal makruh, hanyalah yang dibenci adalah ayyabda'a biniyatin ghairi mukhlisah, yaitu dia memulai amalan dengan niat yang tidak ikhlas. Hakahu aidan fi maudhin akhar, beliau juga menukilkan di tempat yang lain anit Tabari, penjelasan dari Imam At-Tabari. Wa anahu hakahu an qauli ammatis salaf radhiyallahu anhum, dan bahwasanya Imam At-Tabari menukilkan penjelasan ini dari apa? Pendapat hampir semua salaf, yang seperti ini tidak membahayakan. Maka yang penting apa sih? Yaitu menjaga hatinya, dijaga baik-baik. Jihadnya lillah, hijrahnya lillah, demikian pula Islamnya lillah. Setelah itu dapat fasiliti, alhamdulillah. Tak perlu meniatkan untuk itu. Wal haqqu fi ijtima'il ba'isaini awil bawa'is, yang benar tentang berkumpulnya dua faktor penyeru, faktor pendorong, awil bawa'is, bahkan tiga, mungkin ada tiga penyebab, misalkan alal fi'lil wahid, terhadap satu amalan,
annahu la yakhlu, maka dia tidak kosong dari beberapa kemungkinan. Imma ayyakuna kullu wahidin minhuma, yaitu boleh jadi salah satu dari kedua faktor pendorong tadi, au minha, atau bahkan lebih dari dua. Lawin farada lakana kafiyan fil ityani bil fi'il. Seandainya menyendiri, maksudnya apa? Ternyata sebabnya hanya satu saja. Niscaya sebab itu cukup untuk mendatangkan amalan tadi. Ini kemungkinan pertama. Au yakunul kafi lidzalika ahaduhuma, atau boleh jadi yang mencukupinya memang salah satunya, yang mencukupi terbentuknya amalan itu salah satu sebab. Au li'illati ahadihima, ini hampir sama kalimatnya ya, yaitu salah satunya sebagai sebab. Famangkana kullu wahidin kafiyan bil ityani bih, maka barang fa'ingkana, maka apabila masing-masing dari dua niat tadi cukup untuk mendatangkan amalan tadi, fahada yadur, maka ini membahayakan. Yadur fi, membahayakan dirinya, at-tasyrik, yaitu perkongsian atau perserikatan. Liquwatid da'i, karena kuatnya faktor penyeru tadi. Berarti kalau sekali amalan ada dua niat, yaitu lillah dan demi mendapatkan ghanimah, yang mana seandainya satu niat hilang itu sudah cukup. Berarti apa? Ini menunjukkan niat dia mencari ghanimah kuat juga. Sampai-sampai kalaupun tidak lillah, tetap dia akan berperang, walaupun itu akan menyakiti dirinya, melukai dirinya, atau bahkan membunuh dirinya. Tapi karena demi ghanimah, dia siap berperang, maka ini akan membahayakan dia. Karena apa? Karena keinginan mencari dunia setara dengan keinginan untuk mencari akhirat. Ini membahayakan. Wa in ghalaba ahaduhuma, namun apabila salah satunya yang dominan, bi ayyakuna husuluhu asra'a ila wuqu'il manwi, yang mana dihasilkannya salah satunya itu lebih cepat daripada terjadinya perkara yang diniatkan. Nggak tahu apa yang diniatkan dan apa yang cepat untuk dihasilkan. Si intinya kalau lillahnya lebih kuat, yang lain ini insya Allah kalah. Niat-niat duniawi ini mampu untuk dikalahkan. Tapi kalau niat yang utama memang mencari pujian, maka yang lain akan kalah nanti. Maka ini membahayakan. Wa in kana al-ba'isu 'alal fi'li ahadahuma, apabila yang membangkitkan, yang mendorong dia melakukan amalan tadi adalah salah satunya, bihaitsu law udimal akhar lam yatakhallaf anil manwi, yang mana apabila, memang ini pembahasan fikih, jadi bahasa-bahasa fuqaha masuk di sini, sangat teliti dan rinci. Biasa dalam kitab-kitab fikih seperti itu, diperinci. Yang mana kalau yang lain itu hilang, maka amalan tadi, amalan yang diniatkan, itu tidak akan tertinggal. Fal hukmu lil qawi, maka hukumnya untuk yang kuat. Kalau yang kuat adalah lillah, maka dia selamat. Kalau yang kuat adalah riya, maka dia celaka. Kaman yaqumu lil ibadah, contohnya apa sih? Orang yang berdiri untuk suatu ibadah, niatnya sholat misalkan, wa huwa yastahsinu ibtila'an nasi alaih, namun dia merasa bagus seandainya orang-orang melihat dirinya. Ma'anahu law alima annahu law lam yattali alaihi ahadun lama sarafahu dzalika anha. Oh, bahasanya panjang. Walaupun dia sendiri tahu, seandainya tidak ada seorang pun melihatnya, tetap tidak adanya orang itu tidak akan memalingkan dia dari ibadah. Dan ini kebanyakan kita mungkin. Tetap kita masih manusia biasa, dilihat orang itu tetap ada rasa suka. Kita tak suka untuk dinilai buruk. Tetapi walaupun demikian, kalaupun tidak ada orang, tetap kita sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, tetap kita sholat. Demikian pula misalkan qiyamul lail. Ada rasa suka terkadang ditiupkan oleh setan kalau ada orang tengok kita sedang qiyamul lail. Namun walaupun tidak ada orang yang melihat, tetap kita akan qiyamul lail. Maka yang seperti ini menunjukkan lillahnya itu kuat. Lebih kuat daripada riyaknya. Wala anir raghbati fiha, dan tidak pula memalingkan dia dari minat dia dalam ibadah. Tetap
Walaupun tidak ada orang yang melihat, tetap dia berminat untuk puasa, untuk baca Quran, untuk berzikir, walaupun tak ada orang yang lihat. Fahadha la yu'assiru fi sihhati ibadatih. Maka ini tidak berkesan, yaitu apa? Tidak akan merusak, tidak akan mengurangi kesahihan ibadah dia. Walaupun tentunya apa? Yang lillahi ta'ala 100% pahalanya sempurna. Mungkin sampai dilipatkan 700 kali lipat. Yang ini mungkin hanya 100 atau 10. Tapi tetap sah dan tetap pahalanya banyak. Tidak sampai amalannya itu gugur. Wa in kanal akmalu fi haqqihi at-taswiyah. Baik, apabila yang paling sempurna untuk orang ini adalah kesetaraan baina tila'in nas wa adami tila'ihim. Enggak tahu ini innya ini jawab innya di belakang kah di depan. Yaitu untuk dia sama saja. Yaitu apa? Mestinya yang sempurna, ya berarti innya di sini bukan apabila tapi sekalipun. Sekalipun sebenarnya yang sempurna untuk orang seperti ini, mestinya kita semua apa? Sama saja. Orang lihat, orang tak lihat, saya tetap sholat. Tak kisah, tak peduli. Jiwa saya lillah. Nah, inilah yang sempurna mestinya. Baik, sama saja. Orang lihat, orang tak lihat, masing-masing sibuk ngurus diri sendiri. Wal aslam lahu adamu mahabbati tilaihim. Baik, walaupun memang yang lebih selamat untuk dia adalah dia tidak suka untuk dilihat orang di dalam ibadah tadi. Bukan berarti kalau ada orang lihat kita sholat, kita baling kasut. Bukan itu maksudnya. Tapi kita memang tidak memperdulikan orang lihat, orang tak lihat. Nah, ini yang paling tinggi derajatnya. Namun kalaupun ada 70 dibanding 30, misalkan yang 70 adalah ikhlas, maka insya Allah yang seperti ini tetap sah ibadahnya. Pahala sesuai kadarnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.